Bapa kami di surga, puji syukur kami memiliki Engkau yang adalah Allah sekaligus Bapa bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa yang begitu mengasihi kami dengan memberikan hidup, memberikan kelimpahan, menolong dan memelihara kami sampai hari ini. Kami naikkan rasa syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau membuka hati untuk tunduk dan taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti melalui firman ini apa yang harus kami lakukan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu sekalian ayat 7, demikian sampai dengan ayat yang ke-9 secara bergantian. Mari kita hayati apa yang kita baca, biarlah ketika kita membacanya firman ini boleh menjadi berkat, boleh berbicara juga kepada setiap kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Father's Day dirayakan lebih dari 111 negara. Dan negara Amerika termasuk 75 negara yang lainnya merayakannya pada minggu ketiga pada bulan Juni. Di Indonesia secara khusus dirayakan pada 12 November secara nasional menjadi Hari Bapak. Hari peringatan atau Father's Day ini adalah hari peringatan untuk menghargai dan menghormati para ayah atau papa. Di dalam keluarga, ayah sebagai tulang punggung. Ya, kalau namanya tulang punggung itu ya menanggung banyak hal gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah lanjut usia itu menjadi bungkuk dan sebagainya, itu karena begitu banyak beban. Mungkin jasmani juga, atau juga tulang-tulang yang sudah mulai keropos dan sebagainya. Itu gambaran seorang ayah. Ayah juga sebagai sandaran. Ayah sebagai pelindung dalam keluarga. Ayah juga punya pengaruh di dalam masyarakat. Saya kira peringatan Father's Day ini adalah peringatan yang sangat penting bagi kita, karena seorang ayah dihadirkan di dalam keluarga untuk boleh memelihara anak, istri, dan anggota-anggota keluarga yang lain. Karena itu saya mengundang para ayah untuk bisa berdiri di tempat duduk. Mari para ayah, para bapak, silakan berdiri dan kita berikan aplaus kepada mereka. Ya, mungkin ada anaknya atau istrinya di sampingnya. Katakan kepada papamu, katakan kepada suamimu, terima kasih papa, terima kasih suamiku. Ya, saya tanya kepada Ibu Yeni kemarin waktu tanya ringkasan khotbah dan sebagainya, apakah ada hal khusus misalnya ngasih angpau untuk ayah atau apa gitu. Katanya enggak ada gitu ya. Karena itu saya berikan sesuatu yang khusus hari ini kepada para ayah, termasuk saya dan kita semua, untuk mengingat ini semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayah adalah kepala keluarga. Ayah adalah tulang punggung di dalam keluarga. Hari ini secara khusus ketika kita mau bicara soal ayah yang melayani keluarga, kita akan fokus kepada satu hal yang kita renungkan, yaitu ayah sebagai pemimpin rohani dalam keluarga, atau dalam istilah umum kita sering menyebutnya sebagai imam. Bapak Ibu, saya meringkaskan dengan satu kalimat, adalah sebuah keharusan bagi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani anggota-anggota keluarganya. Di situ ada dua
kata penting yang hendak saya dan kita semua renungkan. Yang pertama adalah sebuah keharusan bagi ayah. Perhatikan, ini sebuah keharusan. Lalu di sana juga ada kata atau kalimat memenuhi kebutuhan rohani. Saudara, saya mau tanya kepada kita dan khususnya para ayah. Saya sendiri merefleksi ketika merenungkan bagian-bagian ini. Saya percaya ketika kita bicara soal kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan keluarga, kita langsung berpikir hal-hal yang jasmani. Saya percaya para bapak bekerja, berangkat pagi, kemudian bekerja mungkin ikut orang di kantor atau berwira swasta, ya memeras keringat dan sebagainya, ya keringatnya sampai diperas, itu artinya sangat banyak itu ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi terus terang kebutuhan yang dipenuhi kebanyakan adalah kebutuhan jasmani, betul tidak? Kita ingin anggota-anggota keluarga kita terpenuhi secara jasmani. Ya tentunya makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau bisa kita berikan kendaraan, lalu kita bisa ajak mereka rekreasi. Bahkan menurut tradisi orang-orang Chinese, tanggung jawab keluarga itu sampai kepada mereka tahap mau menikah. Orang tua punya tanggung jawab membiayai pernikahannya, sesudah itu lepas. Nah, hari ini ketika kita merenungkan ayah yang melayani keluarga, maka saya ingin mengatakan bahwa bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus saudara penuhi, tetapi kebutuhan apa? Rohani. Dan pernah tidak kita memikirkan akan hal ini? Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ini secara khusus, ya saya senang menyebut baik ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini sebagai rangkuman kecil dari keseluruhan perintah Allah kepada bangsa Israel. Sekaligus di sana ada sebuah tuntutan tanggung jawab dari bangsa Israel itu apa yang harus mereka lakukan. Lalu ada berkat. Kalau kita perhatikan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu Allah berbicara kepada bangsa Israel, kepada pemimpin-pemimpin, dan secara khusus kepada kepala-kepala keluarga. Dalam konteks ini adalah para ayah, papa atau para bapak. Dimana kalau kita perhatikan dalam keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 itu memang sekali lagi kita melihat di sana nuansa keluarga. Karena di sana ada kata sampaikan kepada anak, cucu dan sebagainya. Itu jelas berbicara soal keluarga dan berbicara soal pemenuhan kebutuhan bukan jasmani, tetapi kebutuhan rohani. Dan seorang ayah itu harus memenuhi kebutuhan keluarganya, bukan hanya jasmani, perhatikan, tetapi kebutuhan rohani. Nah, kalau kita perhatikan ya ayat 6 sampai dengan ayat 9, izinkan saya mengembalikan ke teks itu. Ada berapa kali kata harus di sana? Ada berapa? Coba dihitung. Ayat 6 itu ada 1 kali. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa? Haruslah. Engkau perhatikan. Ayat 7 dimulai dengan kata apa? Haruslah. Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya ketika duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Ayat 8 dimulai dengan kata apa? Haruslah. Ayat 9 dimulai juga dengan kata dan haruslah. Memenuhi kebutuhan rohani keluarga itu adalah sebuah keharusan. Bahkan kalau kita perhatikan secara keseluruhan daripada bagian-bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi saya katakan bahwa pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini merupakan sebuah perintah daripada Allah. Sekali lagi kepada bangsa Israel pada awalnya. Ketika Allah sebagai Bapa itu sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, dari kehidupan perbudakan dan sebagainya, dan mereka dibimbing untuk masuk ke negeri Kanaan. Bapak yang selama ini adalah Bapak itu membimbing, mengarahkan, menolong mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Maka dalam bagian ini tanggung jawab itu kemudian diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin keluarga. Jadi dari Allah Bapa itu diserahkan kepada para ayah. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan rohani. Karena itu bagian ini merupakan sebuah perintah. Berulang-ulang kali disebutkan ketetapan
Berulang-ulang kali juga disebutkan kalau kita baca, namanya juga kitab ulangan gitu ya. Itu artinya mengulang-ulang perintah-perintah Tuhan, ingatan-ingatan supaya bangsa Israel ini betul-betul ingat. Karena itu dikatakan di sana ya, tanda pada tangan, lambang di dahi, dan supaya betul-betul melekat dalam pikiran mereka. Ini loh hal rohani yang merupakan perintah ketetapan yang harus kamu lakukan. Tidak boleh ditawar, dan kita tidak boleh berkata, Allah wis urusan jasmani aku, urusan rohani wis berikan aja sekolah minggu, berikan kepada pendeta Sony. Ya, pendeta Sony masih pembina sekolah minggu ya. Serahkan aja pendeta Sony untuk anak-anak kita untuk urusan rohani. Serahkan juga di sekolah. Meskipun saya tahu juga dan mengalami sendiri bahwa sekolah itu sangat-sangat menolong kita, membantu banyak hal khususnya dalam hal rohani. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seorang ayah tidak boleh kemudian mengatakan bahwa tanggung jawab rohani itu bukan lagi saya, tidak boleh. Keharusan bagi ayah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 2, kata berpegang itu artinya seorang ayah harus senantiasa menjaga, mengawasi, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai rohani dalam keluarga. Lalu kata dengarlah, lakukanlah. Maka kita tidak bisa tawar-menawar lagi. Ingat ya, bapak-bapak tidak boleh lagi tawar-menawar soal memenuhi kebutuhan rohani anak-anaknya. Saya percaya kita berusaha menyenangkan anak kita dengan berbagai macam cara pemberian hadiah jasmani. Bahkan kalau bisa kita ajak rekreasi kemanapun selama kita punya uang. Hari ini dalam peringatan Father's Day ini saya ajak kita memikirkan pemenuhan kebutuhan secara rohani bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bahkan mungkin bagi istri kita. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan pemenuhan rohani ini, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa seorang ayah kita ini harus memastikan apa? Bahwa setiap anggota keluarga kita ini sudah tercatat sebagai apa? Ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan sorga. Nah, ini sekali lagi juga berhubungan dengan ayah seperti saya ceritakan tadi. Kita sebagai orang tua ayah khususnya pasti mikir, aku bekerja, aku punya ini itu, nanti akan aku wariskan kepada anakku. Meskipun kita tentunya berharap supaya anak bisa mandiri, bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan sendiri, tapi pasti kita memikirkan sebuah warisan, ya, rumah atau apa, harta atau apa untuk anak kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah ingin supaya setiap kita, setiap ayah khususnya dipakai untuk menyalurkan warisan yang paling penting secara rohani, yaitu apa? Kerajaan Allah. Ketika saya belajar memaknai kata ahli waris itu memang saya kira sangat tepat dengan yang kita percayai. Yang namanya warisan itu kan pemberian. Dan ini sangat-sangat baik sekali pengertiannya sesuai dengan konsep kita bahwa kerajaan surga itu adalah pemberian daripada Allah sebagai anugerah yang diberikan dari Bapa kepada kita. Ayah-ayah ini, kita semua ini sebagai bapak-bapak diharapkan bisa mewariskan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, yang adalah lebih dahulu anugerah dari Allah itu. Kita alami dan kita berikan kepada mereka, supaya mereka pun seperti kita menerima sebuah warisan, bukan warisan jasmani sekali lagi, tapi warisan kerajaan sorga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya nanti nyambung ya, kalau kedukaan-kedukaan kan doanya beriman, nanti kita ketemu di sorga kembali sebagai sebuah keluarga. Ya, keluarga kecil, oke, tapi juga keluarga besar sebagai persekutuan orang percaya. Nah, ini penting untuk kita pastikan di sini. Karena apa Bapak Ibu? Warisan keluarga yang paling berharga itu adalah kepastian tercatat sebagai ahli waris kerajaan sorga. Nah, ini ya, 2 minggu yang lalu saya ke GKT Trinity Palu, mereka juga sedang membahas satu tema soal keluarga. Lalu saya bawa kesaksian ini ya. Kamis 3 Juni 2020, itu artinya kira-kira 3 tahun yang lalu, di rumah papa mertua di Malang Selatan di Suwaru itu, di atas tempat tidur itu ya, kami punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur kami berdoa ya, istri saya dan anak saya kita berdoa.
saya ajak dia berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Saya bimbing ya anak saya yang namanya Filia ini. Filia adalah orang berdosa. Filia mau percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya catat di note pribadi saya di handphone. Di Kamis 3 Juni 2020. Dan saya pastikan terus menerus. Mungkin pikirannya masih terbatas dan sebagainya. Tetapi saya pastikan di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus sesuai dengan akal pikirannya anak-anak, dia sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Pernah enggak saudara lakukan ini kepada anak saudara? Atau saudara katakan nanti masalah-masalah terima Yesus kongkon lo sesoni wis gitu ya. Lo sesoni ahlinya caranya ngomong gimana gitu ya. Atau nanti gurunya aja di sekolah. Ya, meskipun kita tahu ya di sekolah itu pendidikan rohaninya sangat-sangat luar biasa dan saya kira baik. Di dalam bagian ini konteks catatan ini Ulangan 6 ini, ayah kepala keluarga itu punya tanggung jawab, saudara sekalian. Ajaklah anakmu berdoa, terima Tuhan Yesus. Ya, saya ketemu dengan banyak majelis, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan dalam pelayanan visitasi pelayanan di gereja. Mereka kadang ngomongnya, iya misi itu kok sulit ya, mau memberitakan Injil sekarang sulit. Saya katakan mulailah dari keluargamu. Lihat anggota-anggota keluargamu yang belum berada di dalam Tuhan. Mungkin itu anakmu dan tidak kamu sadari. Ya tadi pagi saya juga ceritakan pengalaman, mungkin juga pernah saya ceritakan sebagai sebuah kisah nyata. Ya, ini dengan papa saya sendiri. Ya, dengan papa saya sendiri. Saya waktu itu masih SMA, saya pastikan dia betul-betul terima Tuhan dan ada di dalam Tuhan. Sore hari saya tidak catat waktunya. Saya pun tidak mencatat waktu di mana saya terima Tuhan Yesus. Kalau ini saya catat untuk anak saya karena ini penting. Yang besok-besok kalau masuk sekolah teologi ditanya waktunya kapan? Iya kapan? Waktu anak-anak, waktu muda saya terima Tuhan. Tapi ini jelas tanggalnya gitu ya setidaknya itu. Nah papa saya waktu itu berbaring tiduran di kursi gitu ya. Sore-sore hari saya duduk di sampingnya. Saya tanya sama papa saya. Papa saya juga latar belakang Konghucu dan sebagainya. Dia juga ke gereja. Pak, papa tahu enggak siapa Tuhan Yesus? Oh tahu ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat dan sebagainya. Memastikan seluruh anggota keluarga kita terpenuhi kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya. Yaitu apa? Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kemudian apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya juga ingin kita belajar bahwa seorang ayah harus memastikan bahwa anggota-anggota keluarganya bertumbuh sehat secara rohani. Ya tadi yang pertama itu soal yang paling mendasar. Secara rohani mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi juga yang kedua ini adalah kita harus pastikan bahwa anggota-anggota keluarga kita bertumbuh sehat secara rohani. Sekali lagi mungkin jasmani kita penuhi dengan banyak hal yang membuat mereka senang, yang membuat mereka bisa berkembang. Ya, ada satu orang tua wali murid juga ya, sama-sama biasanya jemput dengan saya ya, baru lulus dari TK Global Kids itu ya. Ini saya lagi bingung ini sama mamanya ini kemarin tak ajak ke Dieng, ada les goku gitu ya, les melukis gitu ya. Ya lihat-lihat dulu lah trial ya. Lalu saya ajak ke Purwacaraka ya, ke Malang Musik ya, di Purwacaraka karena saya arahkan dia seneng pukul-pukul wis lebih baik drum aja gitu. Lalu akhirnya mungkin mau ngambil piano ya karena Les Serif enggak buka les sih. Kalau Les Serif buka, padahal saya dulu yang ngajari Les Serif di GKT. Kita mungkin menyiapkan mereka dengan berbagai macam hal keterampilan secara jasmani ya. Tapi apakah kita juga memperhatikan pertumbuhannya secara rohani? Bagian-bagian ini berbicara soal bagaimana mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ketetapan perintah Tuhan secara terus-menerus dalam keluarga. Apakah anak-anak kita ini sehat secara rohani? Karena firman Tuhan itulah yang menjadi modal bagi mereka untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya tadi pagi saya juga pakai cerita kisah ketemu dengan banyak orang tua ya waktu di GKT Lawang, waktu kita nganter anak-anak itu masih latihan nyanyi dan sebagainya, duduk-duduk anaknya repot lari sana sini, waduh ribet ya, tapi dia ngomong gini, iya tapi anak kita itu
masih kecil itu waktunya sangat-sangat terbatas. Cuma sebentar kumpul dengan kita. Nanti ketika remaja, ya para remaja dan pemuda sudah bekerja, pisah dengan kita sudah. Mereka sudah punya dunia sendiri dengan teman-temannya, kadang-kala sulit untuk ketemu dengan kita. Karena itu penting untuk apa? Sejak dini ini, Bapak Ibu, di dalam lingkungan keluarga kita mengajarkan berulang-ulang kepada mereka. Di sana dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya ketika duduk di rumahmu, ketika dalam perjalanan bersama-sama dengan mereka, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Itu artinya mengajarkan firman Tuhan setiap waktu, setiap tempat, dan setiap kondisi. Tidak bisa ditawar lagi, seperti tadi kita pahami. Tidak bisa ditawar lagi, saudara sekalian. Dan sekali lagi kita tidak bisa menyerahkan kepada sekolah minggu, yang mungkin mereka hanya kumpul 1 jam paling lama, ya setengah jam atau 1 jam gitu ya, karena daya konsentrasi kalau masih balita dan sebagainya sangat-sangat pendek. Lalu kita berkata, waduh, anakku kok tiba-tiba bisa membantah orang tuanya, iki sing salah, iki guru sekolah minggunya, gitu ya. Jangan-jangan dia sering melihat dalam keluarganya papa mamanya bantah-bantahan, betul enggak? Maka itu menjadi patron buat dia, dan kita cenderung menyalahkan sekitarnya. Itulah sebabnya dikatakan harus berulang-ulang supaya menjadi bagian dari hidup mereka, menjadi sebuah gaya hidup. Dikatakan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya, lambang di dahimu. Ya, secara hurufiah orang-orang Israel ada yang menerjemahkannya, secara harafiah itu mereka memakai semacam gelang dengan ada kotak kecil, ya. Kalau saudara lihat gambar-gambar orang Israel yang masih beribadah dengan cara mereka, orang-orang Yahudi itu ada kotak kecil, di mana di dalam kotak kecil itu adalah rangkuman daripada hukum Taurat, diikatkan di tangan, ditempel di dahi, ya toh, supaya betul-betul itu menjadi gaya hidup mereka. Tetapi kita tidak harus menerjemahkannya seperti itu. Intinya adalah kita itu, tangan kita itu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Pandangan mata kita itu adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Bahkan kemudian dikatakan, menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu artinya sebagai sebuah identitas yang melekat. Firman Tuhan itu menjadi nilai-nilai dalam keluarga kita, pada tiang pintu rumah kita. Bahkan kita bawa di tengah-tengah dunia ini. Rupanya orang-orang Israel itu punya kebiasaan juga, mereka kumpul di pintu-pintu gerbang yang ada di kota-kota mereka. Disitulah menjadi tempat bagi para tua-tua untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Dan ketika dikatakan pada pintu gerbangmu, itu artinya menunjukkan firman itu juga harus dibawa ke sana dan menjadi pijakan ketika bangsa Israel ini mengambil keputusan penting. Kehidupan rohani seperti inilah yang harus kita bangun dalam keluarga kita. Ya, ini kemarin ketika dia graduation, ya, fotonya tidak asing ya. Karena yang memfoto bapak kemarin semua. Saya sempat minta ya. Suatu ketika saya ajak doa, ya baru-baru ini aja, tidak lama, kira-kira 1-2 bulan. Ayo Filia berdoa, ya doa. Tangannya dibuka gini. Saya sama mamanya kaget loh, kok tangannya dibuka ya? Memang di Global Kids 5 agama ya gitu ya. Tangannya dibuka, wah memang anak ini senang guyon ya, kayak saya ini ya senang guyonan. Ini karena saudara serius jadi guyonnya titik, saudara yang guyu kan. Dibuka, waduh ya apa ini? Kok dibuka ini? Harusnya kelipat tangan gini, enggak gitu ya. Nah kadang-kadang kalau sore gitu ya, dia pinter dia, waktunya disuruh tidur mamanya dia ngomong, Papa ayo renang, ayo ke sumber gentong ya, belakang raya kan ada sumber gentong. Ya tanya tukang karcisnya itu langganannya, oh bapak itu ya yang rambutnya habis itu sering ke sini. Kita naik sepeda motor goncengan ke sana gitu ya. Dia akhirnya saudara saya menemukan hikmat Tuhan. Ya sambil naik sepeda motor ke sumber gentong itu kan kita biasanya ngomong-ngomong saja ini. Saya ngajari dia nyanyi. Lipatlah tangan,
tutup mata untuk berdoa pada Yesus. Jadi saya ngomong dia, berdoa itu adalah melipat tangan, lipatlah tangan. Memang saudara sekalian, saya percaya memang Tuhan tidak melihat tangannya dilipat atau begini atau bagaimana ketika kita berdoa. Tetapi saya ingin nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai rohani itu betul-betul dia serap. Saya sepakat sama mamanya, sekarang kita sebelum doa, sebelum tidur malam, ya di atas tempat tidur, kita nyanyi dulu lipatlah tangan, supaya tangannya dilipat, bukan dibuka gitu. Ya, karena masih kecil, jadi perlu pengajaran yang betul-betul seperti itu. Nilai-nilai rohani, dan ini ayah yang mengajarkan. Sekali lagi kita tidak boleh berkata, wes kita serano kon ya sebagai mama ya sebagai istri, enggak. Papa yang mengajarkan. Ini sebuah tantangan saudara, ini buat saya dan buat kita semua memang. Saya tahu, mungkin kita berkata, aduh, cek abote tadi bapak ya dah, terus badannya abot ya dah. Tanggung jawabnya abot ya, kerja mulai pagi sampai sore baru pulang, ini itu. Saya disuruh gini. Kita perhatikan ini perintah Tuhan untuk kita para ayah. Untuk memperhatikan kerohanian daripada anak-anak kita. Seringkali kita temui kadangkala hari Minggu ayah mungkin berkata, wis mah anterno anak ke gereja. Lah kon lapo gitu. Papanya turu sih gitu. Papanya tidak mau ke gereja, papanya masih melakukan hal yang lain gitu. Kerohanian anak itu harus dan perlu kita perhatikan. Satu cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Saya sempat kumpul dengan satu teman pendeta dalam sebuah pertemuan di Balikpapan gitu ya. Kita ingin ya ketemu ya satu kamar ya, pengen kalau bisa ya selesai acara persidangan PG itu kita tidur gitu ya. Tapi dia ngomong sama saya, Pak Suwanton, saya tidurnya malam loh. Setiap malam itu saya bersekutu dengan istri dan anak saya lewat video call, dan itu dia lakukan. Jadi saya meskipun tidur di ranjang, dia di sebelah sana gitu ya, tapi saya karena terbiasa kalau tidurnya harus tenang dan sebagainya, saya tidak bisa tidur karena dengerin dia. Jadi dia video callan dengan satu anaknya masih kuliah, satu sudah bekerja dan istrinya. Setiap malam selama 4 malam itu di Balikpapan. Mereka ngomong-ngomong cerita ya, saya pura-pura tidur sambil dengar gini. Tapi dalam hati saya salut. Mungkin kita berkata, aduh anak-anak sudah gede, sulit ketemu mereka, tidak bisa ada persekutuan rohani atau melihat kerohanian, tidak bisa. Bisa saudara, asalkan ada komitmen, dan itu yang dilakukan oleh pendeta ini. Saya tidak sebut namanya ya, tapi kalau ini disiarin YouTube pasti dia tahu, oh ini dengan saya ini gitu ya. Saya meneladani dan belajar, nanti saya ingin menerapkan seperti itu. Cerita saudara, bahkan kalau anaknya itu mungkin masih kerja dan pulangnya masih terlambat gitu ya, ditunggu. Sampai jam 10:30 sampai jam 11 malam mereka video callan ngomong-ngomong. Lalu mereka punya acara 1 tahun sekali, kumpul ya dengan keluarganya itu untuk rekreasi bersama. Dan mereka bapak ini ya, teman saya ini mengatakan, Balikpapan ini ternyata enak kotanya. Nanti tahun depan kami dengan keluarga rencana mau rekreasi bersama ke sini. Hal-hal rohani, kehidupan rohani dalam keluarga itu tanggung jawab daripada ayah. Ayah yang melayani keluarga adalah ayah yang memenuhi kebutuhan secara rohani. Saudara sekalian, seringkali ketika anak kita di tengah-tengah kehidupan ini, atau rumah tangga kita mengalami kesulitan, pergumulan, masalah, mungkin kita kaget ketika tiba-tiba anak kita kena narkoba, pergaulan bebas, dan kita seringkali berkata, oh ini karena pengaruh lingkungan, oh ini karena itu. Tapi pernah tidak kita melihat, merefleksi dari dalam diri kita? Ada sesuatu yang keliru dalam keluarga kita, ada sesuatu yang kurang yang harus kita perbaiki dalam keluarga kita. Ayah yang melayani keluarga adalah ayah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani keluarganya. Dan saya percaya saudara sekalian, karena ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana Allah ingin supaya di dalam keluarga itu pemimpin-pemimpin keluarga, ayah itu sungguh-sungguh memperhatikan hal rohani. Kalau ini sungguh-sungguh kita lakukan, saya percaya anak-anak kita bisa dicegah dari berbagai macam kondisi keadaan dunia yang berat ini. Bahkan kehidupan rumah tangga kita, suami istri, bisa dijaga sungguh-sungguh kalau kita melakukan sesuatu yang penting, yaitu hal rohani di dalam keluarga kita.
Allah yang sebagai Bapa itu sudah mempercayakan para ayah untuk juga menjadi bapak bagi keluarganya. Dia sebenarnya menaungi kita semua, tetapi dia memilih kita semua, para ayah, untuk menaungi satu bagian yang kecil, yaitu di dalam keluarga. Itu sebuah kepercayaan. Karena itu meskipun saya 10 tahun sudah sekalian menunggu anak ini, dan Tuhan kasih, ya kadang ya mudah-mudahan saya masih kelihatan muda, meskipun tidak bisa dikatakan muda orangnya. Tapi saya gandeng anak saya ke sekolah dan sebagainya. Dan cuma satu, dan saya katakan ini kepercayaan. Keluarga itu kepercayaan, saudara sekalian. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Kesempatan, karena apa? Karena kita kumpul dengan keluarga kita mungkin hanya sebentar. Nanti mereka besar dan sebagainya, mereka bisa keluar kota, kerja dan sebagainya. Kita sudah bisa dengan mereka. Kesempatan sangat-sangat langka. Dan tantangan dunia ini sedemikian luar biasa. Allah mempercayakan kepada kita, khususnya kepada para ayah, untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang melayani keluarga. Ayo para ayah tadi, kita baca kalimat ini ya. Saya siap menjadi ayah yang memenuhi kebutuhan rohani keluarga saya. Kita baca 1, 2, 3. Saya siap menjadi ayah yang memenuhi kebutuhan rohani keluarga. Loyo suaranya ya toh. Komitmennya rupanya setengah-setengah. Ya, yang keras ya, khususnya para bapak ya. Para bapak ya, silakan. 1, 2, 3. Saya siap menjadi ayah yang memenuhi kebutuhan rohani keluarga saya. Seorang ayah pun punya banyak kelemahan. Ya. Istri, anak jangan juga menuntut yang perfect dari ayah kita. Tetapi sadarilah bahwa mereka adalah juga manusia dan mereka sedang belajar untuk menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Saya doakan semoga kita semua menjadi keluarga-keluarga GKT3 yang disertai Tuhan, menjadi ayah-ayah yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ajak kita merenungkan firman Tuhan sebentar, sejenak. Saya mengajak setiap ayah secara khusus mengambil komitmen di dalam hati dan batin. Kepada saudara dipercayakan keluarga, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Karena itu jadilah ayah yang melayani keluarga, khususnya memenuhi kebutuhan rohani daripada keluarga. Yakinlah ketika Allah yang memberikan kepercayaan itu, Allah juga yang akan memampukan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani dalam keluarga. Jadilah pemimpin-pemimpin rohani yang menjadi teladan bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi anggota keluarga yang lain. Bagi setiap kita yang hadir dan ada di tengah-tengah keluarga, apapun posisi kita, bukan sebagai ayah, marilah saat ini kita juga berdoa supaya para ayah, para papa kita, atau mungkin mereka saat ini adalah suami kita, kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, pertolongan oleh Tuhan, menjadi seorang ayah yang memenuhi kebutuhan rohani keluarga. Ayah sebagai pemimpin-pemimpin rohani di dalam keluarga. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah tersampaikan di dalam ibadah 1 dan ibadah 2. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga GKT3 yang hari ini secara khusus mereka merayakan Father's Day, supaya bukan sekedar perayaan seremonial, tetapi sungguh-sungguh melekat di dalam batin dan pikiran kami bagaimana keharusan, bagaimana perintah dan ketetapan Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing melalui ayah yang Tuhan percayakan hadir dan ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh saling mendukung sehingga sungguh-sungguh kami menjadi keluarga-keluarga GKT3 yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani yang menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah setiap anggota keluarga GKT3 boleh menjadi ahli waris kerajaan sorga, dan biarlah setiap anggota keluarga GKT3 bertumbuh sehat secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Saya serahkan kepada Lose Hilda. Mari.